Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat Advent. Buasa sian natuare heran agali kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Teks khotbah untuk kita pada hari ini yang menyapa kita pada Minggu Advent yang ketiga ini, Minggu Penantian ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46b hingga ayat yang ke-55. Lukas 1 ayat 46b sampai 55. Saya baca untuk kita semua. Tapayut madi bagasan rohata. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah lingkungan yang kita huni ini atau tempat yang kita tinggali ini adalah tempat di mana banyak orang-orang yang sangat peduli dengan urusan orang lain dalam tanda kutip negatif. Saya tidak tahu apakah lingkungan kita yang kita huni, kita tinggali ini ditinggali oleh orang-orang yang sangat peduli dengan urusan orang lain tanda kutip negatif, dan saya berharap semoga tidak demikian. Dan saya yakin tidak demikian. Saya tinggal dan hidup di tempat yang demikian, di mana ada saja orang yang selalu peduli dengan urusan orang lain, apalagi mah di Namangula ulaun, di Namangula hami di sada ulaun rupani, saya dihata-hatai mah tujol mana asing misalna. Dimana kin hudokon tanda kutip negatif. Dang adong jolo panak kasion sian. Jolo mana asing mana sian nasida tu hita mana tu au tu hami satiri. Ini seringkali terjadi di lingkungan tempat saya tinggal dan orang-orang terlalu peduli dengan urusan pribadi orang lain. Dan saya harap tidak ada yang demikian di tempat kita tinggal ini. Saudara-saudari, mungkin jika Maria hidup di lingkungan yang demikian saat itu, mungkin dia akan menjadi stres, gila, memikirkan perkataan-perkataan orang lain. Kita tahu bahwa Maria adalah ibu Yesus. Kita tahu cerita tentang Maria. Kita mendengar cerita tentang Maria sejak kita ada di sekolah minggu sampai saat ini. Mungkin jika Maria hidup di lingkungan yang seperti ini akan banyak orang yang membicarakannya, menghinanya, menyepelekannya dan lain sebagainya. Saya mau kita semua, ada yang bawa Alkitab atau handphone juga nggak apa-apa. Coba kita buka Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Deuteronomy 22 verse 23 through 24. Saya akan baca untuk kita. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu
mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Yang mau saya katakan adalah jika ada seorang perempuan yang masih bertunangan dan belum menikah dan berbuat dosa, berbuat zina, hukumannya adalah dilempari batu sampai mati. Kita keep punishment itu dulu supaya kita bisa masuk ke dalam cerita Maria. Nah, saya mau cerita sedikit tentang backgroundnya Maria. Seperti yang kita ketahui, siapa Maria? Maria adalah ibu Yesus. Dia disebut sebagai seorang perempuan muda yang di dalam bahasa aslinya dia dikatakan sebagai Parthenos. Jadi ada dua bahasa Yunani yang digunakan oleh orang Yunani dalam Alkitab kita. Ada dua istilah untuk perempuan, satu gune, satu Parthenos. Gune ini untuk orang-orang yang mungkin dia perempuan yang sudah menikah, mungkin dia perempuan sundal dan lain sebagainya. Tapi Parthenos ini adalah untuk perempuan muda dan masih belum menikah atau perawan. Dalam tradisi Yahudi, biasanya perempuan akan bertunangan kira-kira di usia 15 sampai 17 tahun. Maka kira-kira kita bisa gambarkan Maria saat itu berusia 15 atau 16 atau 17 tahun saat bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba dalam ayat sebelumnya, kalau kita lihat di secara keseluruhan Injil Lukas pasal yang pertama, kita lihat di ayat-ayat sebelum teks khotbah kita, malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan mengandung. Malaikat bilang dia akan mengandung. Tapi Maria, apa yang dikatakannya kepada malaikat di ayat 34? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum menikah, aku belum bersuami, bagaimana aku bisa mengandung? Demikian. Bisa bayangkan Amang dan Inang ketika ada punishment yang tadi, lalu tiba-tiba Maria dikatakan akan mengandung. Apa yang dia pikirkan saat itu? Gimana caranya aku kasih tahu ke bapakku? Gimana caranya aku kasih tahu ke mamaku? Dan lain sebagainya. Stres pikirannya. Demikian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami dan demikian. Kalau kita tarik kepada diri kita, kepada Aka Alma, rupani misalnya manang Akaina, Dison, Akanatoras. Nah, yang ada yang memiliki anak gadis yang masih berusia 15, 16 atau 17 tahun dan mengalami hal seperti Maria, apa yang kita pikirkan? Stres pasti. Apalagi di Indonesia. Stres dengan tradisi kita orang Batak. Demikian. Akan banyak orang yang menghina dia, akan ada banyak kekhawatiran yang ada di dalam diri orang yang demikian. Misalnya si Maria tadi, karena topik kita adalah Maria saat ini. Akan banyak orang yang menghina dia, menyepelekan dia, berpikiran negatif terhadap dia, mengandung sebelum menikah, mengandung ketika dia masih bertunangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita baca tadi Ulangan 22, that is the punishment untuk orang-orang yang demikian. Bayangkan yang dipikirkan Maria saat itu. Sebagai orang yang tahu hukum tadi, sebagai orang yang tahu dan ingat Ulangan 22 tadi, bagaimana reaksi Maria saat itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Dua hal yang bisa kita lihat dari teks tadi. Pertama, nggak masuk di akal logika si Maria hal ini terjadi. Kejadian ini tidak bisa masuk akal di dalam akalnya si Maria. Itu yang pertama, tidak masuk akal. Yang kedua, soal keimanannya. Berarti saya dihukum mati sebentar lagi. Saya akan dilempari batu sebentar lagi sampai mati. Batu yang digunakan bukan batu yang besar, yang sekali lempar orang bisa mungkin mati. Tapi batu yang digunakan adalah batu yang kecil. Dan itu dilempar terus-menerus sampai jam 6 sore saat itu. Bagaimana rasanya dilempar batu satu-satu terus-terus? Yang akan terjadi apa? Kita disiksa. Mungkin kalau sekali lempar aja pakai batu besar, udah selesai. Tapi kalau batu yang kecil dilempar terus-menerus berjam-jam, itu penyiksaan namanya. Nah, itu yang dipikirkan Maria, dia stres dan lain-lain sebagainya. Namun apa tanggapan Maria saat itu? Tanggapannya dia katakan di Lukas 1 ayat 38. Kita lihat di situ. Sesungguhnya aku ini adalah hamba
hamba Tuhan. Hamba dikatakan di dalam bahasa Yunani itu doulos, benar-benar orang yang paling rendah, budak sebudak-budaknya, orang yang paling rendah di antara orang lain. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikian tanggapan Maria yang tadi. Tapi apakah itu mudah bagi Maria saat itu menerima kenyataan yang tadi? Enggak, tidak mudah untuk bagi Maria untuk menerima hal yang tadi. Bagi kita mungkin ini kabar sukacita. Oh, Gabriel memberitahukan bahwa akan ada Mesias lahir dari Maria. Bagi kita mungkin itu, wow, ini kabar sukacita, ada Mesias yang datang, aku akan diselamatkan, kita akan diselamatkan, keluargaku akan diselamatkan. Tapi tidak bagi Maria. Bagi Maria ini adalah hal yang berat yang dia pernah jalani di dalam kehidupannya sebagai manusia. Bagi anak yang berumur 15, 16 atau 17 tahun, itu masih terbilang, yang umurnya masih terbilang sangat muda, ini merupakan hal yang berat untuk dialami. Nah, kalau kita lihat teks kita hari ini, nyanyian Maria dengan kejadian yang menimpa dia misalnya, dengan kenyataan yang harus dihadapi, apakah dia langsung bernyanyi di dalam teks kita ini? Kira-kira apakah Maria bisa langsung bernyanyi, bersukacita? Ada yang bisa? Apakah Maria langsung bersukacita? Saya pikir tidak ya. Gak ada orang yang mau yang saat sedang merasakan duka cita langsung bersukacita, langsung berbahagia. Tidak akan ada yang melakukan hal yang demikian. Walaupun Ayub sekalipun, dia tidak langsung bernyanyi, dia tidak langsung bersukacita. Lihat di perikop sebelumnya ketika Maria datang ke rumah Elisabet, saudaranya, ada dua kemungkinan dia datang mengunjungi Elisabet. Yang pertama, dia mungkin memang mau mengunjungi Elisabet sebagai saudaranya yang senang mendengar dia hamil, mengandung. Yang kedua, ada kemungkinan yang kedua yang mungkin bisa terjadi. Apa itu? Kemungkinannya dia mungkin sedang ingin menenangkan diri di rumah Elisabet. Lihat di ayat di perikop sebelumnya, berapa lama dia ada di situ, di rumah Elisabet? 3 bulan. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan Maria tinggal di rumahnya Elisabet. Berarti ada dua kemungkinan yang tadi. Yang pertama, dia ke rumah Elisabet mau mengunjungi Elisabet. Yang kedua, dia mau menenangkan diri karena dia stres dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa Maria bersukacita setelah dia tinggal di rumah Elisabet. Maka yang mau kita lihat dari situ adalah apa fungsi Elisabet di situ? Sebagai orang yang meneguhkan Maria. Mungkin Elisabet sebagai keturunan Harun akan bilang sama suaminya, Pak, ini nggak betul lagi nih, bahaya ini, harus kita kasih nih ke imam besar supaya dia dihukum dan lain sebagainya, atau pimpinan pada saat itu. Dia harus dihukum menurut Ulangan 22 tadi. Tapi Elisabet memilih untuk meneguhkan Maria. Maka yang mau kita lihat yang pertama tadi adalah sekali lagi Maria dikuatkan oleh Elisabet saat itu. Dari mana kita tahu nang dia dikuatkan? Lihat bahwa kata-kata Elisabet di perikop sebelum perikop kita ini, dia menguatkan Maria dengan kalimat-kalimat pastoral. Dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Karena Yohanes saat itu ketika di dalam kandungan dia seperti menendang-nendang perut ibunya dan lain sebagainya. Setelah Maria dikuatkan, diteguhkan, disitulah dia mulai bersukacita. But instead of complaining and feeling inferior, Mary, she glorified God or magnified God with her spirit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang mau dikatakan bagi kita saat ini, kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Sebagai manusia kita butuh orang lain, kita butuh saling dikuatkan oleh orang lain. Kita butuh teman. Kita butuh teman. Sekaya apapun manusia, seindependen apapun manusia, kita butuh teman.
Kita butuh orang untuk saling menguatkan. Elizabeth mungkin seperti yang dikatakan tadi, bisa aja dia menyerahkan Maria, tapi dia memilih untuk menguatkan Maria. Sekali lagi, tugas kita yang pertama, banyak kali tugas ini ya, Nang, dari semalam banyak kali PR kami. Untuk yang pertama, kita mau lihat bahwa dan yang mau ditekankan adalah kuatkan orang lain. Coba, ini udah mau selesai nih tahun ini ya. Ada nggak sampai sekarang yang kita lihat ada orang yang atau saudara kita yang mengalami mental illness? Itu yang paling penting. Kalau fisik itu urusan dokter. Mental illness misalnya. Mau nggak kita nguatin dia? Atau malah menghina? Atau malah mengutuk, oh alani dosana deh, dan lain sebagainya. Daripada menyepelekan, merendahkan orang lain, lebih baik kita menguatkan orang lain seperti Elizabeth tadi. Untuk yang kedua, apa yang kita dapat dari Maria? Karena Nang, ini bukan tentang Elizabeth, Nang, kayak gitu. Nah, lalu apa yang kita lihat dari Maria? Maria melangkah ke depan. Kita seringkali diam stuck di satu masalah tanpa bergerak, upset, stres terhadap satu masalah, tapi kita nggak lihat di depan ada peluang yang lain. Maka jadilah seperti Maria, melangkah ke depan, melanjut ke step selanjutnya. Dan apakah pergumulan Maria saat itu hilang setelah ketemu Elizabeth? Tidak hilang. Tapi responnya terhadap masalah itu, terhadap pergumulan itu, responnya adalah melangkah ke depan. Bisa nggak kita melangkah ke depan? Atau cuma stuck aja di dalam satu masalah? Demikian. Ketika hal ini diperhadapkan bagi kita, memuji Allah dalam kesesakan, memuji Allah dalam kehinaan, kebersalahan kita sebagai manusia berdosa, mungkinkah terjadi? Memuji Allah seperti Maria tadi? Mungkin saja. Tetapi sebagai manusia hal ini sulit dilakukan di dalam hidup kita, karena kita sering kebingungan, sedih, mengeluh, apalagi sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung kita masing-masing, Awang Inang, saudara-saudari sekalian, teman-teman. Ini tergantung diri kita masing-masing untuk menanggapi sesuatu. Kita bisa kontrol orang lain, kita tidak bisa kontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain mau bilang apa terhadap kita. Tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri dengan memilih respon apa yang mau kita ambil untuk menghadapi satu masalah. Mau pilih diam, mau pilih marah, mau pilih mengeluarkan emosi jahat untuk menanggapi penghinaan misalnya dan lain-lain. Apa yang mau kita pilih? Susah untuk dilakukan, Inang? Susah. Tapi melangkah ke depan itu kunci yang utama. Kita yang membuat diri kita sehat, kita yang membuat hati kita luas, kita yang membuat hati kita besar dan lain sebagainya. Kita bisa kontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa jiwa Maria meneriakkan kerinduannya untuk memuliakan Tuhan? Why did Mary magnify the Lord? Kenapa Maria memuji Tuhan dalam kebingungannya? Kalau kita lihat dalam teks khotbah hari ini, alasannya ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam teks ayat 46 sampai 47, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tapi saya mau ganti kata hatiku dengan rohku, karena di dalam bahasa Yunani digunakan pneuma yang artinya roh. Lebih dalam daripada hati. Hati memang sudah ada menjadi pusat kehidupan manusia, tapi roh punya peran penting di dalam hidup kita karena roh adalah dari Allah. Kita pakai roh kita pakai kata roh karena Lukas menggunakan yang tadi, pneuma. Rohnya bersuka cita karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Untuk kata memperhatikan, kalau kita menggunakan kata memperhatikan, apa yang kita pahami? Memperhatikan berarti hanya melihat. Melihat saja, demikian. Tapi kalau kita lihat dari bahasa asli, maknanya dari kata blepo, maknanya lebih dalam daripada memperhatikan. Apa artinya
artinya memalingkan pandangan, memandangi, menatapi, memandang seseorang dengan perasaan kagum dan rasa hormat, maka itu lebih dalam daripada memperhatikan saja. Memandang seseorang dengan perasaan kagum dan hormat, menghargai orang lain. Jadi Allah tidak hanya sekedar memperhatikan kita dari jauh atau melihat dari jauh saja, namun kagum akan kebesaran hati seseorang, kagum akan kebesaran hati manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hati kita besar atau kecil? Apakah kita punya hati yang luas? Apa PR kita semalam? Ada yang masih ingat PR kita semalam? Punya jiwa kelas 1. Berusaha untuk punya jiwa kelas 1. Jiwa kelas 1 seperti yang saya katakan kemarin. Jiwa kelas 1 itu punya hati yang seluas samudera. Jadi kalaupun ada yang kasih garam, kalau kita bikin garam di gelas, garam banyak-banyak, bisa diminum airnya? Nggak bisa. Rasanya akan asin dan sangat tidak enak di tenggorokan, di lidah. Tapi kalau kita tuangin garam ke samudra atau ke sungai, airnya masih bisa dipakai oleh manusia, masih bisa menghidupkan orang, hewan-hewan, binatang laut dan sebagainya. Bisakah hati kita seperti itu ketika ada yang masuk kejahatan, omongan yang negatif? Masih bisa nggak kita mengalirkan yang baik lagi untuk orang lain atau tidak? Itu tugas kita. Lagi-lagi saya ingatkan. Dan sekali lagi di dalam ayat yang tadi, kerendahan dapat dipahami sebagai keadaan rendah hati, keadaan rendah diri, keadaan kehinaan rohani, dan bahkan rasa bersalah. Maka terjemahannya boleh saya ganti menjadi, sebab Allah telah memandang kerendahan hatiku dengan kekaguman dan rasa hormat. Allah respect, Allah sangat menghargai hati kita, kerendahan hati kita. Maka kita lihat dalam bagian pertama ini bahwa Allah sungguh memperhatikan roh dan jiwa juga hati kita di Lukas 1 ayat 47 tadi. Pertanyaannya sekali lagi, apakah hati kita seluas samudra atau hanya sekecil ini? Kalau hatimu luas, kalau hatimu besar, saya pastikan sukacita atau joy. Saya lebih suka menggunakan sukacita dalam bahasa Inggris joy ketimbang happy. Karena joy bagi saya adalah sukacita yang tidak pernah habis-habisnya dari Tuhan. Karena itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita dikasih hadiah oleh manusia mungkin kita senang. Besok gak dikasih hadiah, mungkin kecewa. Tapi sukacita, tapi joy tadi gak akan pernah habis di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Nah, kalau hatimu luas, kalau hatimu besar, saya pastikan sukacita gak pernah hilang dari hidup kita. Apapun keadaannya, no matter what the test, no matter what the test. Bisa saya pastikan harapan selalu hidup dalam hati dalam hati orang yang berbesar hati. Yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, karena adanya hati yang berbahagialah, karena Allah telah melakukan perbuatan besar, makanya Maria memuji Allah. Yang pertama tadi karena rohnya bersukacita, karena Allah memperhatikan kerendahannya. Yang kedua karena adanya hati yang berbahagia, karena Allah melakukan perbuatan besar. Amang inang, saudara-saudari sekalian, perbuatan besar itu apa contohnya? Aku dapat mobil, aku dapat jabatan tinggi yang terlihat oleh manusia. Dapat lotre, bisa jadi. Perbuatan besar itu bisa dilihat orang, impactnya bisa dilihat orang. Oh ini kelihatan ini, diberkati banget ini gitu. Tapi padahal kita lupa bahwa ketika kita sehat setiap hari pun itu perbuatan Allah yang besar. Kita bisa bahagia sama keluarga pun itu perbuatan Allah yang besar. Kita punya teman yang baik setiap hari pun itu perbuatan Allah yang besar. Kita bernafas setiap hari pun itu perbuatan Allah yang besar. Demikian Maria yang juga berbahagia menerima perkara yang harus ditanggung saat itu. Seperti yang tertulis di, siapa yang ingat Lukas 1 ayat 37? Tiada yang, sebab tidak ada yang mustahil. Jangan takut-takut, ini gak lulus
Ini nih, Siti ini ya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ada nasotar patupa debata. Nothing. Kalau tidak, we will always be upset. Kalau kita nggak pegang yang tadi, we will always be upset, struggling, stuck, and so on. Nothing to be thankful in our life. Padahal kuncinya bersyukur, menanti hari baik. Dan yang terakhir, ini kayaknya orang lagi mau nunggu-nunggu sakramen nanti nih. Apalagi teman-teman. Nah, yang terakhir, kenapa Maria bersukacita? Karena adanya hati karena dia punya hati yang berharap kepada Allah, yang adalah Tuhan yang aktif dan bertindak sebagai pembela dan penolong umatnya. Allah itu aktif, Allah itu Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif, yang nunggu-nunggu kita, bukan. Tapi adalah Allah yang aktif. Dan Maria sangat menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang aktif. Amang inang, roda kehidupan selalu berputar. Roda kehidupan berputar dalam hidup ini. Dan waktu Tuhan sangat jauh berbeda dengan waktu manusia. Apa yang mau dikatakan bagi kita pada bagian terakhir ini adalah bersabar untuk menanti. Apalagi sekarang kita ada di Advent yang ketiga. Advent yang ketiga itu menjadi titik tengah dari keseluruhan masa Advent. Ini sedikit lagi puncaknya dan ini menjadi titik tengah. Inilah yang disebut, yang kita sering dengar dengan Minggu Gaudate, yang artinya Minggu Bersukacita. Minggu Bersukacita. Mata saya sangat rabun. Jadi saya tidak bisa lihat ekspresi Amang Inang, tapi saya tebak semua ekspresinya datar sekarang. Gak menunjukkan bahwa kita bersukacita hari ini. Coba senyum, nampak giginya gitu. Senyum sama kiri kanannya. Ini Minggu Gaudate, Advent ketiga. Sekarang kita menanti dengan bersukacita. Nah sekarang mukanya saya tidak bisa lihat, tapi Oke, terima kasih untuk itu semua. Nah sekali lagi, Hombar tutur puk jamita tasadarion dasor talahom tua ima Yesus Kristus. Dasar kita untuk berbahagia adalah, bersukacita adalah Yesus Kristus. Maria fokus kepada Yesus yang dia kandung dan menjadikannya, dan itu yang menjadikannya ibu yang paling berbahagia seperti yang dikatakan Elizabeth tadi. Dia ibu yang paling berbahagia di bumi ini. Demikian juga Hana di dalam Perjanjian Lama kalau kita baca epistel tadi. Demikian jugalah untuk kita yang saat ini menanti hari baik. Kalau sekarang ada pergumulan, tetaplah menanti akan ada hari baik besok. Mungkin upahnya nggak sekarang, walau dalam penghinaan, walau dalam keadaan disepelekan orang lain, tetaplah berbuat baik. Upahnya mungkin tidak di bumi, tapi nanti. Kita nggak tahu. Kita selalu mencari tiket untuk pulang ke rumah kita. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita bukan di sini. Kita selalu mencari tiket untuk pulang. Selamat menanti Amang Inang, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Selamat belajar membesarkan dan memperluas hati kita. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah yang memberkati hati dan pikiran kami saat kami mendengar firman-Mu. Ajari kami terus-menerus lewat Roh Kudus-Mu supaya setiap hari hati kami selalu diperbaharui dengan kasih Tuhan. Kami boleh mengalirkan kasih-Mu, mengalirkan perbuatan-perbuatan baik sebagai orang yang telah diselamatkan kepada sesama kami manusia, supaya mereka boleh merasakan, menyadari bahwa ada kerajaan Allah yang sudah nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berkati obat dan makanan serta tenaga medis yang mereka usahakan, supaya melalui itu mereka boleh beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuatkan hatinya untuk menahan rasa sakit juga. Kami berdoa untuk orang-orang yang berduka saat ini, terkhusus untuk jemaat HKBP yang ada di Bakara, Indonesia. Tuhan yang menyertai mereka, menguatkan hidup mereka, hati mereka, supaya mereka mau bekerja sama kembali, membangun desa mereka kembali dengan pertolongan tangan-Mu. Juga berkati orang-orang yang
mengasihi mereka, yang tergerak hatinya untuk menolong mereka melalui dana, melalui sokongan kekuatan pastoral, spiritual, agar mereka boleh bertahan sesuai dengan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang akan menjalani, menerima baptisan kudus dan confirmation day. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka melakukan segala perbuatan yang baik. Apapun yang mereka pelajari selama 1 tahun ini, Tuhan yang selalu tuntun melalui Roh Kudus-Mu agar mereka boleh taat kepada orang tua, taat kepadamu, takut akan Engkau, dan boleh berbuat baik kepada semua orang yang ada di bumi tanpa memandang bulu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para halado, seluruh majelis gereja yang melayani, memberikan waktu dan tenaga serta hatinya untuk melayani ruas, untuk melayani jemaat di HKBP New York ini. Tuhan yang memberikan mereka kesatuan, hati yang besar untuk menerima segala hal, untuk menerima segala pendapat, untuk bisa mengembangkan gereja ini, mengembangkan umat-Mu ini. Berikan mereka hati yang bersih untuk melayani Engkau. Biarlah seluruh pelayanan mereka hanya bergantung kepada kekuatan dari Tuhan saja, bukan kekuatan mereka. Tuhan, ketika pun kami akan pulang dari tempat ini, Tuhan yang berkati kami di dalam perjalanan agar kami boleh sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa. Ampuni kami agar kami layak disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, jadilah kehendak-Mu. Amin.